al-akhir, al-awwal, al-akhir, al-zahir, Bukan al-hayyu, al-batin. al-hayyu qayyum gimana? Kalau hayyul qayyum. Al-hayyu itu Al-hayyu. yang hidup, yang maha betul. hidup. Al-hayyu Nah, maha itu hidup. makanya gini. Makanya di dalam bahasa Ibraninya itu kan ehye asher ehye, maksudnya hidup yang hidup, maksudnya dia tuh nggak pernah mati gitu loh, arti secara konteksnya. Kalau secara literalnya ehye asher ehye itu adalah yang hidup, hidup yang hidup, maksudnya gini, dia tuh abadi gitu. Jadi Ya, mungkin bahasa Arabnya itu apa ya, al-hayyu ya, bukan ya, al-hayyu. Al-hayyu maha hidup. Al-hayyu. Nah itu berarti al-hayyu, berarti al-hayyu itu cocoknya. Iya betul, al-hayyu ya qayyum, hayyu hidup, qayyum berdiri sendiri, Bang. Berarti itu masuk asmaul husnanya sebenarnya ya, asmaul husnanya sono ya, atau sifatnya. Ya. Makanya bilang bahwa yod hefafe itu bukan proper name dia itu. Kalau dipakai yod itu dia kata kerja yang bisa memiliki, menghidupkan atau yang menjaga gitu. Kalau hayu ya hidup, haya hidup gitu, Bang. Makanya guru aku yang sama dia ngerti Ibrani, Aramaik dan Arabik itu bilang kalau yod hefafe itu sebenarnya bukan proper name, akan tetapi kata kerja. Nah, dari pemaparan dan perdiskusian kita ini semakin yakin saya. Makanya nanti saya eksplorasi dulu, dimatangkan, nanti saya sampaikan. Iya, jadi gini, kalau itu juga kalau terjemahan LAI itu, kalau dalam pandangan saya ya, itu kurang tepat. Ketika Hasyim berfirman ehye asher ehye, dia terjemahkan aku adalah aku, ini dari mana? Sedangkan aku dalam bahasa Ibrani cuma dua. Kalau tidak anoki, ani gitu loh. Jadi mestinya di dalam tanaknya, di dalam semotnya, itu semot ya. Semot 3 ayat 16 kalau nggak salah. Mestinya di situ tertulisnya itu adalah, bentar ya. Oh, semot 3 ayat 14, sorry. Ayat 14. Jadi mestinya di situ tertulisnya anoki asher anoki gitu, atau ani asher ani, kalau memang LAI menerjemahkannya itu aku adalah aku. Ehye asher ehye diterjemahkan aku adalah aku. Betul. Oke, ini Bang Indra Moshe dan Bang MD Channel. Tadi ini saudari kita Mu'alafah Natali. Halo. Coba ini saya mau tanya ya. Ini Indra Moshe Muslim ya? Muslim, Bang. Ya. Ini saya ada, iya ya. Saya ada ngikuti apa namanya streaming kemarin ya, tentang dia membahas bahwa bangsa Israel yang dijadikan monyet itu, ya, bangsa Israel yang dijadikan monyet itu nggak ada padanannya di luar Al-Quran katanya kan. Nggak ada. Jadi saya ingin juga sih ikut itu untuk menjelaskan. Jadi gini, dia ayat itu sebenarnya asbabun nuzulnya ya, asbabun nuzul, sebab turun ayat walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Itu Al-Baqarah ayat berapa ya? Tahu yang itu? Coba kita bahas sedikit ya itu. Itu ayat itu sebenarnya yang tunggu ya, saya tunjukkan ayatnya berapa. Saya ambil Quran dulu. Oh, itu Al-Baqarah. Saya ya Al-Baqarah ayat berapa itu, tunggu. Enggak tahu saya. Oh, itu yang melanggar hari Sabtu ya? Iya, yang melanggar hari Sabtu. Hari Sabtu, mereka itu kan apa namanya? Mereka kan diperintahkan tidak boleh bekerja kan khusus hari Sabtu, tapi mereka meletak pancingnya. Dia ibadah tapi pancingnya diletaknya. Kemudian ketika sore diambil pancingnya kan, itu kan dia kena kutuk jadi monyet. Jadi mereka bilang ini tidak ada di Alkitab, ya kan? Jadi
saya lihat tafsirnya ya, asbabun nuzul, sebab turun itu sebab turun itu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad ya untuk menantang orang Yahudi yang ada di Madinah dengan menceritakan kejadian itu. Nah, artinya bahwa orang Yahudi ini mereka karena itu adalah moyang-moyang mereka, pasti mereka sangat membekas cerita itu kan. Nah, jadi orang yang streaming orang Kristen ini, Amen Record itu ya, dia mau menunjukkan bahwa ini tidak ada literaturnya katanya. Jadi Al-Quran ini sebenarnya nggak perlu dukungan literatur dari Alkitab. Bahkan Al-Quran ini artinya dia muncul untuk menggugat Alkitab sebenarnya. Ya kan, menggugat. Jadi kalau memang mereka nggak ada menceritakan, artinya bahwa mereka menyembunyikan atau mereka telah mengubah-ubah kan. Artinya Quran itu sebenarnya, jadi Quran itu nggak perlu literatur dari mereka, nggak perlu dukungan dari literatur dari mereka. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah untuk menggugat kepalsuan-kepalsuan yang telah mereka buat kan. Jadi saya bilang sekarang gini, kalau memang nggak ada literaturnya, sekarang buktikan penolakan orang Yahudi. Ada nggak orang Yahudi bangsa Israel menolak cerita itu? Nah, dia nggak bisa membuktikan, nggak ada penolakan. Karena kan kita kalau ibarat kayak punya nenek-nenek moyang yang punya keturunan yang nggak baik ya kan, misalnya kakeknya dulu entah pernah membuat kejahatan, itu kan disembunyikan oleh kakeknya ke ayah keturunannya, tapi ketika emosi ya kan tak keluar juga sama anaknya, dasar lah kok keturunan ini katanya kan. Nah, artinya itu ya bangsa Israel menyembunyikan, itu kan aib, itu dijadikan monyet kan. Nah, itu gimana coba kita bahas itu. Kalau di yang saya nggak ngerti pula Alkitab, coba yang di Alkitab itu sebenarnya ada juga dia bahas tentang ayat pelanggaran hari Sabtu itu, cuman hukumannya di situ dihukum mati. Sampai yang melanggar hari Sabtu hukum mati gitu ya kan. Nah, tapi artinya di Alkitab sendiri ada diceritakan tentang pelanggaran hari Sabtu itu kan. Oh, naam. Itu saya pernah dengar itu. Bang Nandar yang Moreh Reski sampaikan itu. Betul. Ada itu Bang, jadi Bang MD Channel. Kenapa di dalam, jadi si Amen Record ini pernah mau nangis debat sama saya, jadi ya, akhirnya dia ngoceh-ngoceh sendiri di YouTube-nya. Jadi mengenai orang Yahudi yang melanggar hari Sabat jadi kera itu, memang pada saat turunnya ayat tersebut, dijelaskannya ayat tersebut, orang-orang Yahudi tidak ada satupun yang menyangkal, tidak ada satupun yang mengantitesa, apalagi menyebut kisah itu kisah dongeng gitu kan, nggak ada, karena mereka yakin bahwa hal ini pernah terjadi. Dan ini dikuatkan apa yang disampaikan Moreh Reski, bahwa ada salah satu gurunya yang menyatakan bahwa hal itu memang terjadi gitu. Cuma si orang Rabi Yahudi itu nggak mau menyebut ini ya apa namanya sumbernya, nggak mau menyebut Gini, ada saya sumbernya. saya jelaskan biar lebih tepat. Saya jelaskan Ya, biar siap. lebih tepat. Jadi gini, itu ada 2 poin. Yang pertama, ketika Quran menginformasikan itu dia nggak salah, dia nggak bertentangan dengan kitab terdahulu. Karena apa? Karena Al-Quran mencatat orang yang melanggar hari Sabtu, kesucian hari Sabtu yang disebut Sabat, itu yang dihukum. Dan kita tahu bahwa Bani Israel, Yahdud ini atau Yahudi ini sangat mengagungkan hari Sabtu. Jadi Quran benar. Berarti itu Al-Quran itu sedang mengarahkan Yahudi ke jalur yang benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang mereka minta buktinya, ya kan? Karena kisah-kisah yang lain ada buktinya. Contohnya ini, Nabi Ibrahim memang di dalam Taurat itu tidak tertulis dibakar, tetapi di dalam Mishneh Torah itu hadisnya Bani Israel ada dibakar. Dan dia hidup gitu loh. Nah, sekarang kalau untuk literasi atau tulisan atau catatan tentang melanggar hari Sabtu dikutuk menjadi babi gitu ya, itu memang nggak ada gitu loh. Bukunya itu nggak beredar, itu susah didapatkan. Nah, ada salah satu teman kami yang memang dia
sangat mendalami bahasa Ibrani dan dia mendalami perbandingan agama. Dia itu guru Ibraninya dia itu adalah Rabbi Ben Abrahamson. Ini orang Yahudi. Dia seorang rabi. Rabi itu kalau di Islam itu syekh lah atau ulama ya, atau ustadz gitu. Nah itu si teman kami ini ya kami anggap beliau guru lah ya. Dia bilang sama Rabi, Rabi tentang yang pelanggar di hari Sabtu dikutuk menjadi kera itu, tolonglah bukunya itu kami dikasih gitu. Katanya rabinya bilang nggak bisa gitu. Untuk non Yahudi nggak bisa. Terus kalau bisa, kalau emang nggak dikasih bukunya, kami foto aja lah bukunya. Tetap nggak bisa kata rabi, itu internal mereka. Nah ini kan menyembunyikan namanya, betul nggak? Kayaknya disinggung dalam Quran ya bahwa ahli kitab itu dia ada menyembunyikan, itu benar nggak? Coba Pak siapa nih? Silakan Pak. Iya. Coba Mas Nandar dulu nanggapi. Iya, betul apa yang dikatakan Indra Mose. Jadi ketika Moreh Reski minta difotokan, itu nggak mau. Hanya untuk kalangan internal saja. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan bahwa orang Yahudi dikutuk jadi babi, jadi kera, itu memang ada. Tetapi mereka tutup-tutupi. Dan tidak semua kisah dan fakta Alkitab, tidak semua kisah dan fakta orang Yahudi di masa lalu itu tercatat di dalam Alkitab. Salah satu di antaranya ketika Al-Quran menyatakan Ibrahim dibakar, di dalam Alkitab dari Sefer Beresit sampai Kitab Wahyu itu nggak pernah ada, Pak. Tetapi kenyataannya ada ya di dalam Mishnah atau di dalam sebuah hadis kalau di istilah kitanya itu. Jadi kisah tentang dikutuknya orang Yahudi jadi kera itu ada, tetapi tidak tertulis di dalam Torah atau di dalam Tanakh, tidak ada. Itu tertulis di dalam kisah-kisah ini yang ada di dalam mereka gitu ya, atau buku-buku referensi-referensi di luar Alkitab ada. Sebagaimana yang itu tertulisnya di ditutup. ini, mohon maaf saya koreksi Bang Nandar, bukan di Mishnah tapi di Midrash. Oh, di Midrash, tadi katanya di Mishnah ya, tadi gimana sih? Aku salah nyebut, sorry, salah nyebut. Jadi karena mirip ya. Jadi gini, Midrash itu adalah kayak semacam kalau di Islam itu siroh, kisah gitu loh Pak. Kayak kitab siroh gitu. Nah di situ ada. Nah di dalam Midrash, kalau dia Midrashnya itu agadah atau sejarah atau siroh lah kalau di Islam ya, itu menceritakan tentang sebuah kisah. Misalkan di dalam Torah menceritakan Abraham. Nah di dalam Torah itu nggak ada dia dibakar. Bahkan nama ibunya pun nggak jelas gitu, nggak ada tertulis, cuma disebut nama bapaknya. Tapi kalau di dalam Midrash nanti ada nama ibunya siapa, nama bapaknya siapa, dan ternyata dia dibakar. Lalu orang timbul pertanyaan, dapat dari mana? Soalnya di Tauratnya nggak ada. Nah dapatnya dari Mishnah, maksudnya ya dari Mishnah juga, tapi dirangkum di dalam Midrash. Jadi kayak misalkan ini loh Pak, kisah Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Kan Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi kan menjelaskan pokoknya saja, detail perjalanannya kan ada di hadis Bukhari, benar nggak Pak? Iya, Halo? benar. Nah, itu benar. Namanya Midrash. Jadi itu Mishnah. Nah, kalau Yahudi dia tahu ini, cuman kalau mohon maaf kalau orang-orang Nasrani ini kurang literasi. Jadi sehingga mereka kadang mengatakan, saya pernah membantah sebuah channel, dia mengatakan bahwa Ibrahim itu bukan Abraham. Nah, dia tunjukkan alasannya. Kenapa? Karena menurut Quran, Ibrahim dibakar. Sedangkan menurut perjanjian lama, dia nggak dibakar. Langsung saya bantah. Saya tunjukkan midrasnya. Nah, ini loh dia dibakar. Tapi kan nggak tertulis. Ya, kamu kurang literasi. Ibaratnya gini. Kalau orang-orang Nasrani itu, terutama di Indonesia, kebanyakan mereka, saya tidak mengatakan keseluruhan. Kalau kita umpamakan itu, dia seperti orang yang menggunakan Quran dan dia meninggalkan hadis. Itu jadinya gimana, Pak? Itu kalau yang seperti itu di dalam golongan Islam ada juga kan ingkar sunnah kan. Ingkar sunnah. Sekarang gini, maksudnya aku bertanya gini, ibaratnya gini, kalau orang Yahudi itu dia dalam rangka menjalankan Torahnya atau Tauratnya itu lewat petunjuk Mishnah, karena di Mishnah dijelaskan, misalkan Musa memerintahkan sucikanlah atau kuduskanlah hari Sabtumu, itu kan cuma perintah, sucikanlah, caranya gimana nanti di Mishnah dijelaskan. Kamu nggak boleh kerja, kamu harus fokus ibadah dari mulai hari Jumat sore itu matahari tenggelam sampai matahari tenggelam besoknya lagi itu nggak boleh ada kegiatan. Ini contoh. Kalau
kalau menggunakan Torah doang, ini suruh mensucikan gimana cara mensucikannya? Apakah harus nyanyi-nyanyi konser gitu kan? Nah, gitu. Tapi kalau orang Yahudi nanti dijelaskan di Mishnah, oh ternyata nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh kerja, nggak boleh nyalain lampu, oh nggak boleh kegiatan gitu. Nah, kalau saya menganalogikan orang-orang Nasrani di Indonesia terutama, dan tapi saya tidak mengatakan keseluruhan, sebagiannya itu sebagian besar bahkan mereka itu seumpama orang yang ingin menjalankan Quran dengan meninggalkan hadis. Itu gimana itu jadinya, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah, gimana caranya sholat kalau nggak dari hadis? Iya, nggak bisa lah. Sebenarnya Al-Quran ini kan dia konteksnya tuh general gitu. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan kitab sejarah, memang Al-Quran ini dia eh, apa namanya? Dia ini ibaratnya satu buku yang 100 halaman itu di dalam menceritakannya dijadikan hanya satu halaman. Itulah maksud Al-Quran. Jadi artinya buku yang 100 halaman ini itu diringkas, istilahnya dipadukan sehingga hanya tinggal satu halaman. Satu halaman ini mewakili 100 halaman. Itulah Al-Quran. Makanya kalau ada yang bilang apa namanya, contoh kayak kayak ada pernah saya lihat nggak ada di Al-Quran disebut Muhammad bin Abdullah katanya kan, yang ada Muhammad aja. Memang kalau nabi-nabi yang disebutkan itu yang pakai bin itu cuman Isa bin Maryam. Kalau selain itu Ibrahim, Ismail, nggak ada nama ayahnya. Artinya nama pun itu nggak bisa sembarangan juga masuk masuk Al-Quran itu, ya kan? Nah, nama ayahnya pun nggak masuk. Kenapa? Karena Al-Quran ini ya kita contoh sekarang aja lah, zaman sekarang. Kalau yang namanya misalnya kayaknya channelnya Bang Nandar ini lah kan, ini kan sudah banyak gitu kan, itu masuk nama di channelnya itu kan kalau yang iklan tuh ditutup-tutupi kan. Ini apalagi Al-Quran ini kan seluruh dunia, makanya dia nggak bisa sembarangan nama yang masuk. Jadi nama nama sahabat aja yang masuk itu Zaid, ya nggak ada. Jadi Muhammad, kalau Isa, kenapa dia binnya disebutkan? Karena dia kan lain dari yang lain, dia bin Maryam, dia bukan. Kalau yang lain kan bin ayahnya, ya kan. Nah, makanya dia nama-nama nabi itu nggak ada disebutkan nama ayahnya. Ibrahim, Ismail, Ishak. Ishak aja nggak disebut Ishak bin Ibrahim, ya Ismail bin Ibrahim, nggak ada. Gitu juga Muhammad yang Muhammad aja, kecuali Isa. Itu yang di channel itu ya, dia apa namanya, yang dia permasalahkan itu, dan dengan bahasanya itu kasar sekali saya lihatnya. Saya suka mengikuti, ya kan. Kemudian dia yang paling ekstrim itu membahas Mi'raj. Isra Mi'raj itu Ya, nangis Pak debat sama saya Pak. Emang nggak punya kemampuan dia itu. Oh iya, Cuma hajar pernah terus mau aja tuh nangis, Pak. ya. Ya. Ya, pernah mau Oh, nangis tentang debat sama Mi'raj saya. ya. Kalau di Hah? dalam kitab Isra Midrash Mi'raj. ya, Legend of the Jew ya, itu ada Nabi Musa itu Mi'raj juga, Pak. Iya, Iya. jadi tidak semua kisah itu diceritakan di dalam Torah, termasuk Mi'rajnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada Iya, itu juga berarti dia. kalau nggak ada di Torah, berarti dia di Mishnah, di hadisnya. Iya. Tapi saya nggak mau mengungkap itu dulu, karena itu kan jarang ada yang nemukan di Indonesia. Saya sedang dalam proses pendalaman, penerjemahan. Nanti baru saya akan ungkap di momen-momen besar, biar orang-orang yang nyinyir ini dia kaget gitu loh. Biasa suka nyinyir Nabi Muhammad Mi'raj, ternyata Nabi Musa ini juga Mi'raj. Kemudian ya, Nah, ini saya kalau diizinkan saya boleh ceritakan ya. Mi'rajnya Nabi Musa menurut dokumen Yahudi, saya ceritakan boleh nggak? Saya kasih Boleh. bocorannya aja. saya pengen tahu juga ya. Boleh ya?
Ya boleh, Nah, ini silakan. tapi nanti itu saya nanti bukanya nanti saya bocorkan aja ya. Di dalam Legend of the Jew saya nggak sebutkan pasal berapa ayat berapa karena pokoknya nanti akan ada waktunya saya ungkap. Jadi gini, kisahnya itu Musa itu dibawa ke langit oleh Gabriel. Siapa Gabriel, Bang Nandar? Ya Gabriel, malaikat Gabriel. Malaikat Jibril. Jibril alaihissalam. Ya, jadi diangkat naik sampai ke atas, sampai tatkala Musa itu mau ngobrol, mau berbicara dengan Allah, Jibril mundur. Ini menurut dokumen Yahudi, dia mundur. Jadi ditinggalkan nih berdua dia. Musa dengan Hashem ya, kalau orang Yahudi menyebutkan Hashem. Dengan Allah. Dengan Allah ya. Nah, tatkala sudah berbicara, dipanggillah malaikat penjaga neraka. Ini versi Yahudi ya, bukan Islam ya. Saya jelaskan. Dipanggil, ini ajak Musa masuk ke neraka. Tapi Musa bantah, waduh nggak bisa. Itu kan panas banget gitu kan. Saya terbakar. Akhirnya sama si Hashem atau Allah itu, dia diberikan selimut yang terbuat dari api. Tapi api ini tidak memanasi Musa, tetapi mengalahkan apinya neraka gitu. Ditutupi Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa masuk, dia melihat orang disiksa dengan sangat kejam. Ini orang yang suka nyinyir, wah dosanya di dunia sedikit aja kok, Quran ini hukumannya berat sekali. Nah ini saya mau tunjukkan hukum Taurat juga sama berat. Di antara yang dilihat Nabi Musa, beberapa wanita yang tergantung dengan rambutnya. Ini bukan habis Quran ya, ini saya jelaskan lagi, jangan sampai nanti malah diimani gitu kan. Ini sekilas saja referensi. Lalu Musa tanya sama malaikatnya, ini kenapa gitu kan? Itu wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, yaitu rambut. Oh kayak gitu. Nah ini ternyata Yahudi juga sebenarnya wajib pakai hijab kalau dia taat. Lalu Musa jalan lagi. Ya. Musa jalan lagi. Ini orang, ini wanita digantung rambutnya, digantung pula, mohon maaf, buah dadanya, dua-duanya. Wah, Musa tanya, ini kenapa gitu? Kok lebih parah dari yang tadi? Ini udah nggak pakai hijab, nggak pula nutup dada. Jadi yang pertama tadi itu pakai hijab tapi sampai leher. Nah, ini hati-hati. Kaum muslimin juga ternyata hukum hijab itu di dalam Islam ternyata harus sampai dada. Jadi ini saya bukan mendiskreditkan ya muslimah-muslimah yang hijabnya cuma sampai leher doang. Nih perhatikan, ternyata Taurat pun ternyata dihukum dalam Taurat. Di dalam Taurat nggak boleh juga. Kalau benar-benar orang Yahudi itu ikut Taurat, dia harus nutup kepala sampai dada, Pak, ternyata. Ya makanya saya katakan saya ungkap nanti, karena ini hal besar nanti akan saya ungkap. Kemudian, jadi tadi yang pertama rambutnya doang, yang kedua rambut dengan dada ya. Jadi yang rambutnya doang dia berhijab tapi sampai leher doang. Yang kedua, tidak sama sekali menggunakan hijab. Gitu, yang kedua. Terus yang ketiga, Musa jalan. Tak. Dia lihat ini manusia-manusia yang matanya dicolok gitu. Tergantung dalam keadaan matanya itu dicolok gitu. Jadi yang tergantung tuh matanya dicolok gitu, dua baru dia tergantung. Musa tanya, waduh kasihan sekali ini kenapa? Jadi itu orang-orang yang suka melihat aurat. Camkan ya. Yang suka nonton video nggak benar ya. Yang suka melihat aurat. Kemudian Musa jalan lagi gitu kan. Dan seterusnya sampai orang yang kemudian tangannya disiksa karena dia suka mencuri dan seterusnya. Nah, ini kan sering ada orang nyinyir mengatakan itu di hadis katanya Nabi Muhammad diperlihatkan neraka. Nah, orang-orang kan belum masuk neraka, kok bisa ada gitu. Nah, nanti jawab saja pakai ini. Musa bukan cuma diperlihatkan tapi dia masuk. Kira-kira siapa yang di dalam situ? Nah, ini kan sebenarnya gambaran doang. Maksudnya kalau ada orang dosa nanti lo hukumannya kayak gitu. Nah itu judulnya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya Visit Hell and Paradise gitu. Jadi Moshe atau Musa visit hell, memasuki neraka, and paradise dan surga. Saya nerakanya aja belum selesai karena panjang banget. Dan saya berharap ketika Nabi Musa dipertunjukkan surga, dibawa masuk ke surga, saya mudah-mudahan saja di dalamnya itu ada di situ dia melihat bidadari jumlahnya banyak. Nah, yang biasa nyinyir ini Dor gitu. Oke, sekilas saja Pak. Tapi saya nggak akan tunjukkan dokumennya karena nanti banyak yang kejang-kejang itu nanti. Saya nggak mau dalam dokumen yang saya temukan ini yang sangat langka ini
yang kejang-kejang itu satu-satu orang, saya nggak mau. Saya mau bikin momen besar, nanti di live kan, bisa kalau bisa serentak, saya bongkar banyak yang kejang-kejang gitu. Waduh, ternyata selama ini kayak gini gitu. Oke, kurang lebihnya gitu saya serahkan kepada Anda berdua. Infonya bagus Oh, sekali nih, infonya. Subhanallah. Masya Allah. Di apa bukunya? Legend of Jewish ya, Pak Indra. Halo? Legend of the Jews itu ada 4 volume, dan Volume itu berapa? satu volume saja itu udah ratusan bab gitu, udah ratusan paragraf gitu. Dia itu ada ribuan paragraf. Jadi kalau saya sebutkan judulnya saja orang nyari belum tentu ketemu dalam waktu sebulan itu. Makanya saya rahasiakan. Karena saya membaca Nama itunya pun sampai nahan-nahan kantuk gitu. Jadi, ada momen nanti insya Allah. Ada momen. Nah, gitu dong, biar Anda cari juga. Gimana sih? Rahasia-rahasiaan lah. Enggak. Ini teman menakjubkan. Jadi nanti saya perfectkan dulu terjemahannya. Nanti saya undang menara-menara siar, kita live 1 kali, jebret gitu. Jadi biar banyak yang kejang gitu loh. Yang biasa kan banyak itu ya Pak ya, orang nyinyir Mi'raj kan. Ini aneh nih, manusia ke langit ngapain gitu, nggak mati kah itu Nabi Muhammad naik ke atas gitu kan. Nah, saya akan buktikan Musa juga Mi'raj. Musa juga Mi'raj. Bahkan kalau nggak salah, ada teman kami yang mempelajari keyahudian, kalau nggak salah beliau berkata, guru kami, guru Ibrani kami kalau nggak salah ya. Atau teman kami dia mengatakan memang setiap nabi itu mi'raj sebenarnya versi Yahudi, hanya dokumennya tidak dituliskan di dalam kitab-kitab yang umum. Jadi di kitab-kitab yang tersembunyi gitu, maksudnya jarang orang baca gitu. Itu saya sedikit bocoran saja. Tapi insya Allah nantilah saya akan door gitu, insya Allah nanti. Yang suka nyinyir gitu loh. Silakan Bapak berdua, silakan. Yang saya hormati nih para muallim semua nih. Bagus sekali ya infonya. Udah itu gini ya, ada juga ini hadis yang mereka kemukakan ya, bahwa Rasulullah ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ya dia mendatangi kubur Nabi Musa. Nabi Musa itu sedang sholat ya kan. Nah, kemudian dalam hadis lain kan dikatakan Nabi Musa itu di langit yang ke-6. Jadi ada saya jawab juga sama mereka, ya kan? Saya bilang peristiwa yang Rasulullah melihat kubur itu peristiwa Isra, ya kan? Kemudian yang di langit ke-6 itu peristiwa Mi'raj. Jadi ini konteks yang berbeda. Kalau hitungan 1 malam ya, kecepatan buruk itu aja kecepatan cahaya kan 300.000 kilometer per detik, 8 kali keliling bumi dalam 1 detik. Artinya bahkan itu cahaya, bukan buruk lagi. Kalau buruk ini kan asalkan dari barkun, kilat ya, artinya lebih cepat dari cahayanya lagi. Jadi itu sesuatu yang mungkinan, artinya sesuatu yang masuk akal, bukan sesuatu yang mustahil itu, karena peristiwanya berbeda keadaannya. Satu Isra, ya Isra artinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Kemudian yang kedua Mi'raj, ya Mi'raj ini dari Masjidil Aqsa ke langit. Jadi ini mereka ini kreatif sekali mencari-cari. Kemudian gini ya, kalaupun mereka ada mengungkapkan hadis ya, maka kita kadang-kadang terjemahan di internet ini itu terjemahannya salah. Terjemahan hadis yang di internet ini salah. Jadi sebaiknya kita kalau mereka mengungkapkan hadis, kita minta mereka menunjukkan original teksnya. Jadi original teksnya. Kami nggak percaya terjemahan, original teksnya. Contoh ya, misalnya ada hadis yang mereka hina, bahwa mereka katakan ya, ada itu di komunitas itu ya,
Jadi katanya saya hadisnya ada saya tulis, tapi saya nggak bisa naruh sini ya. Agak kayak mana caranya? Kalau abang pakai apa? Laptop apa pakai HP? Pakai HP. Oh, kalau pakai laptop bisa di-share. Oh ya, dan nanti lain kali pakai laptop ya. Nah, tapi artinya gini, saya ada usulan bahwa yang mereka nyinyir-nyinyir ini mungkin Akhi Nandar ini bisa mengupasnya di sini ya. Jadi mereka nyinyir, kita buka di sini. Apalagi saya mendengar Akhi Indra Mose ini, subhanallah ya, sangat mencerahkan sekali ya. Mungkin usulnya itu. Oke, saya situ aja, coba di kayak mana tuh? Ya. Ini Bang Indra Mose, kemarin saya tertarik dengan pernyataan Ibu Rita Wahyu nih. Bentar. Nah. Assalamualaikum. Agak lurus, jujur, bagus ya. Tolong dong bahas Yesus naik haji usia 12 tahun. Ini kata Bu Rita Wahyu dan dikonfirmasi oleh Bambang Nursena. Jadi memang Ibu Rita Wahyu ini memiliki pengertian dan memiliki pemahaman yang kadang berbeda dengan original text kalau beliau. Ya, original text. Salah satu diantaranya adalah tentang kitab Sefer Beresit ya, di dalam Sefer Beresit 1 ayat ke-26 ketika terjadi sidang ilahi yang kalau di dalam terjemahan itu disalahfungsikan oleh Bani Aponegara sebagai Tuhan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar kita, padahal itu kalau menurut original language-nya Ibu Rita Wahyu pernah menjelaskan bahwa itu sidang ilahi. Kalau di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat ke berapa ya, 29 kalau nggak salah itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala wa yadkunalil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan ya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan inilah yang bisa dikompromikan atau korelasi di dalam Sefer Beresit 1 ayat ke-26. Kemarin Ibu Rita Wahyu menyatakan, kenapa sih Yesus itu hilang ceritanya dari usia 12 tahun, tiba-tiba muncul lagi pada usia 30 tahun. Ini kan aneh, gitu kan. Kenapa? Ada rahasia apa? Sehingga kisah Yesus dari usia 12 tahun sampai 30 tahun kok nggak ada. Nah, salah satu di antaranya Bang Indra Mose, aku baca kitab kemungkinan terbesar bahwa Yesus itu menikah. Jadi orang Yahudi atau Rabi Yahudi itu, salah satu syarat mutlaknya menurut kearifan lokal mereka disebut Rabi, disebut guru, itu syaratnya menikah Bang, usia 18 tahun. Jadi kemungkinan Yesus menikah ini memang real, nggak bisa terbantahkan. Lalu yang kedua, betulkah usia 12 tahun Yesus naik haji? Nah ini ya, aku belum menemukan referensinya, tapi di dalam hadis itu perasaan pernah disebutkan ya. Mungkin Bang Emde sama Bang Indra Mose sama pernah mendengar bahwa di dalam hadis itu Musa, Isa alaihissalam itu pernah melakukan. Bang Nandar. Itu literasinya di mana? Literasinya di mana seorang rabi itu harus udah menikah, di mana literasinya? Bentar ya, aku ambil bukunya, bentar. Soalnya gini, soalnya di dalam Yohanes 13 ayat 13, atem kore imli rabbi ve'adon. Kalian menyebutku rabbi dan tuan. Jadi nanti bisa kita comparekan dengan itu. Memang dia disebut rabbi. Nah, tinggal saya pernah mendengar ya. Yang tentang menikah ini boleh jadi ya, karena gini, ada di kitab Wahyu ya, dia kan gelaran Yesus ini kan anak domba kan, karena dia yang dikorbankan, anak domba. Jadi ada di ayat itu bahwa sambutlah anak domba yang
untuk menikahnya itu. Tapi saya konteksnya itu coba yang ngerti Alkitab itu ada di kitab Wahyu itu. Jadi anak Ada. domba itu disambut untuk menikah dia. Di ayat berapa gitu, di Wahyu pasal berapa itu. Jadi ada rupanya anak domba itu mereka sambut untuk mau melangsungkan pernikahannya. Coba siapa yang bisa cari itu? Ada. Ini dulu yang ini Bang Nandar. Tadi kan Bang Ya, Nandar ya. mengatakan bahwa seorang rabi itu harus udah menikah. Kalau catatan dalam bahasa Ibrani, Yesus itu disebut rabi. Bahkan dalam bahasa pesita Aramaiknya pun rabi kalau nggak salah. Rabai kalau dalam pesitanya. Betul, Itu nanti saya bisa tunjukkan. Nah, tinggal kenyataannya, tinggal bukti tertulisnya bahwa seorang rabi itu harus menikah. Persyaratan rabi coba. Ada. Ini aku udah pegang bukunya. Bentar ya. Karena di situ Oke. Saya sambil bukakan ini pesita Aramaiknya sama ini besorahnya ya. Perjanjian baru dalam bahasa apa? Antum pakai laptop atau bahasa pakai Ibrani HP? dan Aramaik ya? Iya. Iya, silakan. Bentar Pak ya, saya bantu carikan ya. Nah, ini memang membahas teologis itu nggak bisa kita menjelaskan dari satu dokumen, tapi kita harus bukan ini ya, maksudnya gimana? Membanding-bandingkan gitu dengan dokumen-dokumen yang ada gitu. Jadi misalkan dari dokumen ini nanti akan terkait gitu. Oke. Silakan Bang MD Channel di komentar Rahmat Alam ini, akhir Rahmat Alam dari Riau ini ada tuh Wahyu 19 ayat ke-7. Oke, sebelum kita membahas itu, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wahyu pasal 19 ayat 7. Ya, yang itu karena Yesus itu menikah, bahkan poligami. Istrinya itu Maria Magdalena, Lydia. Oke. Ini Bang Indra Moshe. Oke ya, ini aku sebutkan ya. Ini bukunya. Ya. Pernikahan Yesus. Ya, pernikahan Yesus. Yang dia dipanggil rabi ya. Saya carikan dia dipanggil rabi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Aram dan bahasa Ibrani. 3 bahasa Semitik. Langsung saya borong ya. Saya edit dulu. Nanti saya WA tolong ditampilin ya. Ditampilin ya. Aku pakai HP nggak bisa nampilin. Nggak bisa nampilin video. Nggak bisa ya. Nanti saya bacakan aja. Oke, saya bacakan. Kalau ya. Kearifan lokal bangsa Arab ya, kearifan lokal bangsa Arab, rabi ini sebenarnya artinya pendidik ya. Enggak, kalau bahasa Arabnya itu bukan pakai rabi, dia pakainya mualliman. Siap. Ya. Nanti itu maksudnya juga artinya, rabi memang artinya itu guru agama. Murabbi kan, makanya ada fakultas tarbiyah kan. Asal katanya dari raba ya. Kemudian bentuk murabbi ini bentuk sulasi mazidnya dia. Ya. Oh gini Pak, saya coba bertanya, Bapak kan ada pengetahuan bahasa Arab yang mendalam ya. Sebenarnya kata rabi itu dari bahasa Aramaik, dari kata rab yang artinya besar. Kira-kira dalam bahasa Arab gimana? Murabbi. Kalau bisa juga ya rab, makanya kan kalau di dalam kita belajar tauhid itu kan ada sifat rububiyah kan. Rabbi artinya dia kalau dia ilahi, Tuhan yang bersifat ketuhanannya. Kalau Rabbi, Tuhan yang dia berkaitan dengan hablum minanas, artinya Rob, makanya penyebutan Rabbi Tuhan juga, tapi itu Tuhan yang di dalam pensifatannya itu dia yang ke bumi secara horizontal. Kalau ilahi, jadi dalam tradisi Yahudi, seorang pemuka agama itu disebut rabbi. Rabbi itu berasal dari kata bahasa Aramaik rab gitu. Rab itu artinya besar. Maksudnya besar bukan dia maha besar, tapi dia dibesarkan oleh kaumnya karena dia berilmu. Jadi rabbi itu adalah pembesarku gitu. Ditambahan yod atau ya di belakang itu kan Ibrani, kalau ada i di belakang itu kan milik gitu loh. Rabbi. Pembesarku gitu loh. Nah, kira-kira apakah ada kaitannya dalam bahasa Arab bahwa Rob juga itu artinya besar? Iya, bisa juga diartikan besar.
Karena itu Oh, kan bisa juga. agung ya, Paham. besar ya, karena itu sifat Tuhan ini kan bersifat agung, besar ya. Makanya dia bisa juga secara maknanya itu ada hubungan gitu. Robbi ya. Dan kata Rob itu kan ini ya Pak, mustarok ya Pak. Dia bermakna dua ya, tergantung konteks ya. Ya, betul betul. Dia gini, karena di dalam surah Yusuf ayat 41 enggak sama-sama Rob gitu kan. Kalau di dalam surah Yusuf ayat 41 itu Robnya itu Fir'aun. Nah, berarti sama dalam bahasa Ibrani pun begitu. Jadi Rob itu adalah ini. Rob itu adalah besar tetapi untuk manusia. Sama dengan jadi ini Rabbi itu kan bukan bahasa Ibrani sebenarnya, akarnya itu kan dia bahasa Aram sebenarnya. Kalau bahasa Ibraninya itu Adon gitu loh. Adon. Adon yang artinya itu tuan. Nah, kalau Adonai itu lain. Jadi Adon dengan Adonai ini beda, Pak. Kalau Adonai itu artinya tuan yang paling tinggi, yaitu Allah itu. Atau Hashem. Tapi kalau Adon itu manusia yang dimuliakan. Bisa Abraham, bisa David, bisa Shlomo, bisa Yeshua, bisa. Tapi kalau Adonai itu berarti Hashem, itu Allah itu. Itu kurang lebihnya begitu, Pak. Betul. Nah ini Bang siapa Bang Indra ya. Ini yang nulis bukan orang Islam, tapi orang kafir sendiri loh ya. Nih pernikahan nih Yesus. Nih menurut siapa nih? Nih yang nulis nih mana nih? Namanya itu Maggie White House. Ya. Nama-nama barat itu. Ya, orang barat kan ya, bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang ngomong pasti hoax gitu kan. Ini yang ngomong orang barat. Oke. Di halaman ke-9, berbagai cabang Judaism. Dengar nggak suaraku? Terdengar kan? Oke. Berbagai cabang Judaism memiliki penafsiran sendiri-sendiri, baik terhadap Torah maupun Talmud. Nah, tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Apa ini? Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, penting loh ya, urgen. Oke? Ya. Uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya karena syarat mutlak seorang disebut rabbi adalah menikahi perempuan. Ingat, menikahinya perempuan loh ya, bukan menikahi laki-laki. Kalau laki-laki menikahi laki-laki itu cucok namanya. Jadi syaratnya Yesus disebut rabbi itu menikahi perempuan. Siapa? Maria Magdalena dan Lydia. Ini yang nulis kafir, bukan orang Islam, dan ini bukan berdasarkan asumsi saya pribadi, berdasarkan buku. Bisa Anda cari pernikahan Yesus. Kemungkinan membuktikan kemungkinan bahwa Yesus beranak istri. Karya Maggie Whitehouse. Nah, jelaskan datanya ada, bukan berdasarkan asumsi. Gitu Bang Indra. Jadi kenapa Yesus itu disebut rabbi? Karena dia sudah menikah. Kalau dia jomblo, ditimpuki oleh orang-orang Yahudi disebut rabbi. Dan tidak mungkin orang Yahudi menyebut. Saya bacakan ayatnya. Dia sudah menikah. Ya. Oke, saya bacakan ayatnya, dia disebut rabbi ya. Siap. Saya bacakan ya. Di dalam Pesita, dalam bahasa Aramaik Suryoyo, di sini disebutkan Atun
koren atunli raban omoran. Jadi dia disebut raban. Raban itu kan bahasa Suryoyo ya. Kalau bahasa Ibraninya nanti Rabi nih, saya bacakan ya. Nah, itu bahasa Suryani dia disebut raban. Raban ini guru agama nih. Nah, Ibraninya gimana? Di dalam Habeshora Yohanes 13:13 ini, atem kore imli rabbi ve'adon. Atem itu kalian, kore imli itu menyebutku, rabbi ve'adon. Jadi dia rabi. Iya. Emang rabi dan syarat Nah, rabi itu sekarang bahasa Arabnya nih, Bang. Bahasa Arabnya nih saya bacakan ya. Antum tad'unani mualliman wa sayyidan. Ya kan? Iya. Dia mualliman, seorang guru agama, ulama, alama yu'allimu kan ya, mualliman, seorang ulama gitu, seorang muallim, orang yang punya pengetahuan. Nah, di sini anehnya gini, Bang. Anehnya gini ya. Iya, di dalam bahasa dalam bahasa Ibrani, kata Adon, saya katakan tadi, Adon itu manusia yang dimuliakan. Kalau Adonai baru itu Tuhan, ya. Ini harus bedakan Adon dengan Adonai. Ini harus bisa dibedakan ya. Dan bahasa Arab pun memperjelas Alkitabul Muqaddas, ya, kitabnya orang-orang Nasoro dalam bahasa Arab di sini antum tad'unani mualliman wa sayyidan. Sekarang saya tanya, sayyid ini boleh nggak kepada Allah? Sayyiduna Allah, bisa nggak? Nggak boleh, tidak boleh. Boleh. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar, Ali, Utsman, Abu Bakar, bisa? Boleh. Kalau manusia boleh. Nah, sekarang kita lihat terjemahan Indonesianya yang menggelitik kita. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Coba, gimana itu? Ya namanya juga terjemahan, Bang. Terjemahan. Nah, tapi ayat ini dijadikan doktrin, Bang, bahwa yang bersangkutan benar-benar Tuhan, katanya. Dalilnya ini, padahal ini terjemahan salah. Nah, makanya terjemahan namanya terjemahan, Bang. Itu kan kalau istilah Ibraninya apa? Istilah Ibraninya Bnei Hatargum. Bani terjemahan. Iya kan gitu. Makanya Al-Quran itu kan, kalau yang terjemahan itu nggak dikatakan Al-Quran. Ya, dia kalau yang terjemah, makanya kalau orang-orang yang menghafal Quran itu ya, supaya dia bisa terus-menerus megang Quran, dia yang terjemahan ya kan, ada sebagian kita ini megang Quran tuh harus ada wudu kan, jadi supaya dia bisa megang selalu dia terjemahan, karena yang terjemahan tuh nggak bisa dikatakan Quran, karena memang kalau kita logika Alkitab Indonesia itu harusnya jangan Alkitab ya, terjemahan Alkitab. Betul. Ya. Nah, gitu. Harusnya Alkitab terjemahan, gitu kan. Sebenarnya mereka menyebut Alkitab itu pun salah sebenarnya, dalam secara bahasa salah. Kenapa? Alkitab itu artinya kan satu kitab, ya kan? Sementara mereka kan tuh ada dua kitab yang digabung. Bukan cuma dua kitab, Bang. Kata Biblos dalam bahasa Yunani itu adalah kumpulan kitab. Buku-buku artinya. Jadi nyebutnya harusnya Al-Kutub mereka tuh, bukan Alkitab, Al-Kutub nyebutnya. Nah ini dikoreksi sama ahli bahasa Arab. Itu kena tampol mentah itu, betul. Mutlak banget itu. Sepakat aku. Harusnya Al-Kutub ya, Pak ya. Pak, harusnya Al-Kutub ya, Ustaz ya. Dia Al-Kutub. Kalau dua Alkitab. Tapi lebih tepatnya lagi gini, Pak. Lebih tepatnya Al-Kutub terjemahan gitu loh. Lebih ke tepatnya itu. Kemudian ini ya, mereka ini saya lihat banyak mengambil bahasa Arab sebenarnya, dan mereka mendalilkan ketuhanan Yesus pun saya lihat banyak mengutip dari bahasa Arab ya. Tapi mereka itu sebenarnya salah di dalam mengutipnya. Contoh misalnya kan di Al-Quran itu kalimatullah itu ya, itu mereka artikan kan firman kan. Padahal kalau di Al-Quran itu kan ada yang disebut kalimatullah, ada yang disebut kalamullah. Beda dia. Nah, ada kalimatullah, ada kalamullah. Cocok ini. Kalau kalimat itu artinya satu kata. Kalau kita sebut lafzul jalalah, lafaz. Jadi menurut Ustadz ini yang layak diterjemahkan firman itu yang kalam atau yang kalimat? Yang kalam itu baru firman. Kalau dia
kalimah itu satu kata artinya. Kalimah itu artinya Nah, itulah orang Indonesia salah di dalam mengutip bahasa Arab ya. Kalimah itu ya, malahan di Indonesia ya betul. yang di Itu Yohanes Arabnya 1 ayat disebut 1 tuh. kalam. Betul, Itu betul, Yohanes Kalau 1 ayat dia 1. sebenarnya betul. kalimah itu artinya satu kata artinya. Kenapa Nah, disebut kalimatullah gelaran Isa? Karena dia penciptanya itu adalah dengan satu kata yaitu kun. pun Jadilah. betul, Kun. betul, Jadi betul. dia sebenarnya masalah yang dibesar-besarkan mereka firman menjadi manusia itu sebenarnya hanya kata kun itu aja, kata kun itu kalimatullah itu. Kalau itu Betul. mereka dalilkan sehingga jadi Tuhan, Nabi Adam juga diciptakan tuh dengan kun. Makanya di Ali Imran kan disebut inna matala Isa indallah kamatsali Adam. Sungguhnya pencipta itu. Kalau gitu Adam Tuhan juga lah berarti karena dia dengan kalimatullah juga Adam itu. Ya, langit dan bumi juga dengan kalimatullah juga, ya, kata kun juga. Betul, betul. Jadi kalimatullah itu sebenarnya merujuk kata kun itu aja, jadilah. Satu kata dia, satu kata itu. Makanya disebut kalimatullah. Kalau dia yang seperti Al-Qur'an itu kalamullah namanya, artinya Betul, betul. eh, Jadi seperti tadi coba Taurat, tolong diulang Injil, Pak, yang firman itu yang mana Pak? Yang kalam atau yang kalimat Pak? kalam, Kalam kalam. ya, bentar ya. Saya cek dari bahasa ini, bahasa yang firman yang kalam. Naam. Iya, kalam. Iya, kalam. Nah, sekarang saya ini ya Pak. Saya kembalikan Biblos itu, Alkitab itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, benar nggak? Betul, betul, betul. Nah, sekarang kita Iya, cek ke bahasa tapi Arab, Alkitabul Muqaddas. Nanti Bapak yang tahu bahasa Arab yang jelasin ya, saya cuma nyebutin aja. Fil bad'i kana kalimatu wa kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Berarti itu firman Iya, atau bukan? benar. betul Bukan itu. kalimat, kata. Bukan Jadi ya? kata, dia Jadi harusnya jadi bahasa Arab ngatikannya itu mengkonfirmasi kata. bahwa itu bukan Pada firman mulai ya? kata. Bukan. Bukan Nah, kata, Nah, kata. saya mempelajari bahasa Ibrani, Pak. Ternyata bahasa Ibrani yang disebut firman Hashem atau firman Allah itu amar. Kalau dabar itu bukan firman, tetapi kata. Betul. Iya. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, kita ke Habesora, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, Yohanes 1 ayat 1. Beresit haya hadavar. Berarti ini bukan firman. Bukan. Ya. Kalau beresit haya ha amar. Nah, itu baru firman. Betul, betul. Oke, Jadi, saya Nah, sedikit gitu. bercerita tentang firman ya. Cerita tentang Ya jadi firman. gini Pak, Firman bentar ini Pak, bentar Pak, sebenarnya gini Pak, bentar Pak, saya jelaskan dulu ya. Yang jadi problem, ah, terjemahan Indonesia ini, ya ini apa, Alkitab terjemahan Indonesia ini, itu semua perkataan disebut firman. Padahal dalam bahasa aslinya, kalau kita merujuk Ibrani misalkan, firman dalam bahasa Ibrani itu adalah amar. betul. Kalau ya. dabar itu bukan firman, davar itu bukan firman. Nah, saya langsung ke bahasa Aramek lagi. Bahasa Aramek juga yang disebut firman itu amar. Kalau bukan firman, perkataan tadi yang Bapak bilang, kata. Kata itu kan berarti apa bahasa Kata. Arabnya? Kalimat ya. Kayak buku Itu melto. ya, itu Nah, kita kata. cek. Buku, rumah. Ya, itu kan satu kata. Nah, Ya, itu kalimat ya, jadi, Pak ya. nah, itu kan satu kata. Itu Kalimat kalimat. itu ya. Jadi, Nah, sekarang kita orang ke bahasa Indonesia, Aram, Pak. Iya, kita ke bahasa ya, Aram ya. Kita ke bahasa Aram di sini. Di dalam bahasa Aram, firman itu adalah amar. Kalau melto itu bukan firman, tapi kata. Nah, kita cek di dalam bahasa Aramnya apa sih ya? Kita cek ya. Karena ini semuanya diterjemahkan firman. Nah, ini kan malah jadi problem gitu loh. Ini kita cek dalam bahasa Aram. Terjemahan ini, gara-gara terjemahan semua. Memang benar ya, Pak, bahwa Terjemahan ya. ya betul. Kalau kalimat di dalam bahasa Arab itu kata, tetapi kalau dalam bahasa ya, Indonesia kalimat itu sebuah beberapa kata gitu. Bisa satu paragraf. Bang Mandar, izin saya bacakan ya dalam bahasa Aram ya. Ya kita harus sepakat ya. Kalau di sini disebut amar berarti firman. Kalau di situ melto berarti kata ya. Saya cek ya. Yohanes 1 ayat 1 dalam Pesita Aramaik. Dalam teks Suryoyo yaitu bahasa Suryani. Berisit itahi
huo melto. Ah, ini bukan firman. Iya, kata. Saya ulang ya. Berisit itauhi huo melto. Nah, ini bukan firman. Tapi yang jadi problem bahasa Indonesia jadinya firman nih. Ini gimana? Iya. Silakan Pak, dilanjut tadi mau bicara apa Pak? Menanggapi nama Ya, saya. yang firman ini ya, saya sedikit bicara tentang firman ya. Firman ini sebenarnya bahasa Persia ya, bahasa Persia. Kemudian Turki juga firman. Kalau orang Melayu dulu dia banyak menyadur dari Kesultanan Utsmani ya, firman juga nyebutnya. Itu artinya adalah keputusan raja, keputusan sultan. Kalau yang namanya keputusan atau dia hukum lah ya, nizam ya, hukum ya. Yang namanya hukum mana bisa satu kata. Artinya dia kan kalau kita merujuk yang namanya kalam itu ya, kalam itu kan kalau definisi al-kalam huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i kan. Kalam itu adalah kata-kata yang tersusun ya, kemudian yang dia memberi faedah, dia harus ada maknanya, kemudian dia disengaja. Kalaupun susunan kata itu nggak ada artinya, nggak ada faedahnya, nggak disebut kalam juga. Jadi kalam tuh harus dia punya arti, sehingga orang yang nyebut itu, yang mendengarkan itu bisa memahami apa yang dia katakan. Itulah baru dikatakan kalam. Nah, kalau dia belum bisa dipahami, ya, misalnya cuma disebut jadi apa? Ya, jadi rumah, jadi mobil, nggak tahu kan. Tapi kalau dia sebut jadi rumah, nah, baru itu kalam namanya. Tapi kalau jadi aja itu kata. Jadi dan ayat-ayat Injil tadi yang dibahasakan Arab itu kayak mana tadi? Itu kalimatullah disebut, bukan kalamullah. Artinya itu bukan firman, menerjemahkannya. Kata, satu kata dari Allah. Pada mulanya kata itu. Kata itu sebenarnya dia kalimat kun itu jadilah gitu. Ya. Nah, Pak, saya tadi kurang satu, Pak. Saya nyebut bahasa Yunani, saya lewatkan ini, Pak. Tadi kan sudah kena tampol pakai bahasa Arab ya. Kena tampol juga Ibrani, udah 2 ya. Terus Aramaik udah 3. Ini biar lengkap, biar 4 gitu loh. Biar kena tampolnya itu 4 kali gitu ya. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Kali 4 kali. Nah gini ya. Jadi itu yang saya katakan, terjemahan Indonesia ini semuanya disebut firman. Padahal dalam bahasa Yunani pun dibedakan yang mana yang firman, yang mana yang bukan. Sekarang kita ke ini ya Pak, ke Kejadian pasal 1 ayat 4 ya. Ayat 3. Kejadian pasal 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Setuju ya? Bang Nandar, Pak Ustadz, setuju? Nah, kita cek Ibraninya dalam Septuaginta. Kai eipen oteos geneteto fos kai egeneto fos. Jadi kai eipen oteos itu lalu berfirmanlah Theos. Theos ini Tuhan atau Allah ya. Nah, itu di sini yang disebut firman itu eipen. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 3, firman itu diterjemahkan dari bahasa Yunani eipen. Nah, sekarang kita ke Yohanes 1 ayat 1 lagi nih. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, kita cek, bentar ya. Di situ ada firman lagi, tapi diterjemahkan dari apa ya, kita lihat. Nah, ini 1 ayat 1. Nah, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini semuanya sama-sama firman ya, setuju ya? Siap. Kejadian 1 ayat 3 Kejadian 1 ayat 3 dengan Yohanes 1 ayat 1 semua Indonesianya firman. Nah, kita cek bahasa Yunaninya apakah sama-sama eipen? Kita lihat. Nah, enarche no logos, kai logos en phos prostonteon, kai theos no logos. Nah, di sini di dalam Yohanes 1 ayat 1 menerjemahkan firman dari kata logos. Makanya saya suka tanya, sebenarnya yang firman itu yang logos atau yang eipen? Karena kalau ini misalkan enggak yang logos yang firman. Nah, berarti Kejadian 1 ayat 3 harusnya bunyinya gini. Lalu
berkatalah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Harus gitu, jangan semuanya firman gitu loh. Nah, enggak, yang firman yang 1 ayat 3 aja. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berarti Yohanes 1 ayat 1 jangan firman. Pada mulanya kata. Lalu kata itu bersama Allah dan Allah adalah kata, gitu kan? Ayo. Nah, ternyata bahasa Yunani pun menyalahkan itu Indonesia itu. Iya. Ya. Nah, oke. Jadi gimana itu? Jadi bahasa Aram menyalahkan terjemahan Indonesia. Bahasa Ibrani menyalahkan, bahasa Arab menyalahkan, bahasa Yunani menyalahkan. Berarti terjemahan ini bermasalah. Karena Terjemahan ini teks sangat bermasalah ya. Ya, keempat teks tadi itu sangat identik dengan sosok yang bersangkutan. Isa alaihi salam atau Yeshua Hamasyiah, dia seorang yang tinggal di daerah apa ya, Timur Tengah. Di mana di situ memang ada penutur bahasa Yunani, kita tidak ingkari. Di situ ada penutur bahasa Yunani karena pada saat itu bahasa Yunani bahasa internasional. Tetapi dia sendiri dia menuturkan bahasa Aram. Dan dia walaupun menuturkan bahasa Aram, secara suku dia orang Ibrani, orang Israel. Orang Israel memang berdialek Aram, tapi kalau dia tefilah atau selota itu sholatnya Yahudi, dia berbahasa Ibrani. Berarti, nah terus di antara mereka yang paling dekat dengan bahasa Ibrani dan Aram adalah bahasa Arab. Jadi 4 bahasa tadi itu dalilnya kuat banget untuk membantah teks Indonesia gitu loh. Oke, silakan. Gimana nih? Tentang ini, saya itu bisa dilihat di kitab Tarikh Adabul Arabi ya. Tarikh Adabul Arabi. Jadi kenapa Injil itu berbahasa Yunani ya? Karena gini, dulu itu sentralnya Suriah ya. Sam itu Damaskus ya, Damaskus. Itu pusat kerajaan Romawi Timur tuh. Sebelum berpindah ke Konstantinopel, sebelum ke Istanbul sekarang ya, itu sentralnya pusat Romawi Timur itu di Syam, di Damaskus. Jadi Damaskus ini yang di bawah kerajaan Romawi Timur itu bahasa resminya bahasa Latin, bahasa Latin Yunani. ya. Jadi Aram itu, bahasa Aram itu. Halo? Ya, lanjut Pak. Aramaik itu ada satu wilayah di Suriah itu ya, itu berbahasa Aram itu. Bahkan Aram ini terbagi 2 sekarang kalau di Suriah itu ya. Ada Aram yang Muslim, kemudian yang Nasrani. Dan itu diakui oleh Aram yang Kristen ya, bahwa Aram yang Muslim ini itu bahasa Aramnya lebih baik, lebih bagus. Bentar Pak, saya potong Pak. Nah, ya. Saya pernah melihat di YouTube waktu saya belajar bahasa Aramaik untuk belajar Pesita, perjanjian baru dalam bahasa Aram. Saya melihat seorang tokoh agama Nasoro di Syria kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa mereka memperbaiki bahasa Aramnya itu dari orang-orang Islam. Ya. Jadi mereka itu hampir saja, dan ini diakui dunia gitu loh. Jadi mereka itu hampir saja kehilangan bahasa Aram. Bahasa Aram itu hampir punah. Sehingga mereka memperbaiki kembali bahasa Aram, melestarikannya dengan belajar dari kaum muslimin yang menuturkan bahasa Aram. Ini kan luar biasa. Subhanallah. Lanjut Pak. Jadi gini. Iya. Jadi Aram ini kan kita misalkan kayak Indonesia ya. Indonesia ini kan mau dari Sabang sampai Merauke, dia kan bahasa Indonesia kan. Tapi ada satu kalau tiap wilayah daerah itu kan dia punya bahasa sendiri. Misalnya orang Bandung, Jawa Barat bahasa Sunda gitu. Gitu juga di bawah kerajaan Romawi Timur itu ada bahasa-bahasa Mahali, bahasa-bahasa lokal, bahasa Aramaik, bahasa Sureni. Tapi secara nasional mereka bahasa Latin. Dan ini sebenarnya membantah, saya pernah mendengar ya penuturan di videonya di YouTube-nya Bambang Nursena. Dia katakan bahwa Rasulullah itu banyak memplagiat bahwa Injil-Injil di abad kedua ya, yang dia dari gereja Syria itu yang berbahasa Arab. Ini sebenarnya pernyataannya bodoh sekali. Kenapa? Karena
Syria itu dia baru menggunakan bahasa Arab itu setelah Setuju. ditaklukkan Islam. Setuju. Setelah ditaklukkan Islam, jadi dia Setuju. di atas tahun 700 Masehi baru mereka itu menggunakan bahasa Arab. Sebelumnya orang itu menggunakan bahasa Latin. Jadi setelah Romawi Timur itu ditaklukkan oleh Islam, maka oleh bangsa Islam, ya, apa-apa yang di bawah kerajaan itu makanya kalau Arab itu kan terbagi 3 ya. Ada Arab yang Adnaniyah, Arab paling tua, ya ini ya Yaman. Kemudian Arab Quraisy, Arab keturunan Nabi Ismail, ya. Kemudian Arab yang musta'arab, bangsa yang diarabkan. Sebenarnya mereka bukan orang Arab, tapi Ya, mereka musta'arib jadi jadi mereka ya. jadi bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu karena mereka di bawah kekuasaan Islam kan. Contohnya misalnya Syam ya, termasuklah Syria, Jordan ya, Palestina, kemudian Lebanon. Itu sebenarnya mereka bukan bangsa Arab, tapi bangsa yang diarabkan. Bangsa yang diarabkan. Jadi mereka itu asal usulnya itu sampai hilang, akhirnya sampai budaya mereka pun jadi budaya Arab. Kalau kita lihat secara jasmaninya, orang itu matanya biru tuh, kalau orang Syria itu ya, matanya biru, kulitnya putih. Dia bukan bangsa Arab ya, tapi bangsa yang Nah, diarabkan. kalau kita lihat di perang-perang Suriah itu kan anak-anak kecilnya rambutnya pirang, Pak, bahkan, Pak. Iya, dia bukan beda. Kalau orang Arab kan dia kulitnya agak hitam manis ya. Istilahnya dia nggak putih. Dia kulitnya itu kayak orang Barat ya. Kalau orang Syria itu Mesir termasuk Jordan ya, matanya pun biru mereka. Karena mereka itu bangsa yang diarabkan. Jadi mereka sebenarnya makanya di Al-Qur'an kan ada surah Rum kan. Surah Rum tuh bangsa Romawi. Mereka tuh bangsa Rum, bangsa Romawi, bangsa Rum. Kalau Mesir bangsa Kifti, Egypt ya. Nah, itu pun bangsa yang diharapkan juga itu. Jadi sebenarnya mereka punya bahasa sendiri juga dulunya, tapi bahasanya itu jadi hilang gitu. Jadi akhirnya menjadi font Arab ya, menjadi Arab semua, termasuk sampai Afrika Utara gitu. Termasuk Iran. Iran itu sebenarnya dulu bahasa Arab, tapi mereka sekitar tahun 1000 ketika Raja Safawi ya, mereka mulai membangkang dengan menggunakan bahasa Persia kan. Akhirnya mereka tidak mau lagi di bawah Arab. Jadi akhirnya bahasa Arab yang di Persia itu hilang. Jadi mereka bahasa Persia. Padahal dulu mereka sama tuh, Suriah, Iran, ya, kemudian Mesir, itu bangsa yang diarabkan. Karena ada historis juga, karena Syria ini kan dia beda, dia Syiah kan. Safawi itu kerajaan Safawi Syiah. Ya, gini Pak, gini. Jadi gini, kalau kita lihat dari sejarah, saya sepakat sekali dengan Bapak Ustadz ini ya. Saya juga pernah membahas sama teman-teman saya tentang sejarah. Memang ini sangat disayangkan, seorang dokter mengatakan bahwa kata Allah itu di dalam Alkitab Nasrani itu lebih duluan digunakan oleh Nasrani daripada Islam. Ini saya nggak setuju. Karena gini, karena begini, pusatnya Alkitabul Muqaddas itu kan di sekitaran Libanon, ya kan? Pusat konsentrasi Kristen di Timur Tengah itu kan paling banyak Libanon, 50% kan populasinya. Dan jadi gini, memang mereka itu dari dulu ya Pak, ini mohon maaf saja, mereka itu beneha targum, bani terjemahan. Jadi mereka itu suka mengedarkan kitab dengan bahasa terjemahan. Bukan dengan kayak kita gitu. Kalau Yahudi tidak. Yahudi itu bahasa Ibrani tetap melekat, baru artinya, penafsirannya baru dengan bahasa setempat. Kita sama dengan Yahudi. Quran, hadis tetap Arab. Adapun terjemahan bisa Jawa, bisa Sunda, bisa Indonesia, bisa Melayu kan gitu. Kalau mereka itu enggak, Pak. Kitab pokok itu terjemahan. Contohnya Septuaginta, terjemahan Taurat ke dalam bahasa Yunani. Kenapa mereka tidak Ibrani Yunani? Jadi mereka tidak melenceng dari makna. Tapi mereka lebih berfokus kepada terjemahan. Sampai ketika ini, misalkan Pesita Aramaik, itu kan teks tua juga Perjanjian Baru. Kenapa mereka berbahasa Aramaik?
Ya bahkan original teks daripada perjanjian baru pun menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan itu bahasa Yunani, tapi pihak yang sebelahnya lagi mengatakan bahasa Aram. Jadi original teksnya nggak jelas bahasa apa sebenarnya, karena memang mereka sudah terbiasa dengan terjemahan. Jadi di masa itu karena penduduknya bahasa Aram, mereka edarkan bahasa Aram. Nah di Eropa yang menggunakan bahasa Yunani, terutama di Yunaninya itu sendiri, ya mereka edarkan bahasa Yunani. Mereka sudah biasa dengan terjemahan gitu. Nah sekarang tatkala Islam itu sudah menyebar di daerah-daerah Timur Tengah yang dulunya bukan Arab kemudian menjadi musta'ribah, terarabkan, otomatis mereka mengikuti gitu loh, mengikuti alur gitu. Oh ini sekarang penduduknya sudah berbahasa Arab, nggak mungkin kita edarkan kita pakai bahasa Yunani atau bahasa Aramaik. Akhirnya ditulislah Alkitabul Muqaddas itu dalam bahasa Arab. Jadi lebih duluan kita daripada mereka gitu loh Pak. Ini kan sangat disayangkan, seorang dokter kok pernyataannya sangat blunder. Ini aduh, percuma kan kuliah lama-lama tapi kok hasilnya itu receh banget gitu loh. Buat saya seorang otodidak itu saya bohong sebenarnya. Ini Bang, ya? kan aku pernah bilang, sepanjang apapun deretan gelar akademi seseorang, ketika dia memperjuangkan, mempertahankan ketidakbenaran, maka dia itu pasti terhempas. Nggak butuh sebetulnya kepintaran dan kecerdasan itu bagi mereka itu. Karena kenapa? Karena pada akhirnya kecerdasan dan kepintaran mereka itu akan terpental sendiri ketika memperjuangkan ketidakbenaran. Karena kebenaran yang sejati itu ya Allah yang esa, bukan Yesus. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Awal mulanya, akar permasalahannya di situ, Bang. Jadi ya, akhirnya untuk menutupi kesesatan mereka, dimunculkanlah statement-statement yang melakukan pembodohan atau statement-statement yang ketika kita kritisi emang statement-statement bodoh gitu, yang tidak sesuai fakta dan realitanya. Iya nggak, Bang? Benar kali, benar. Nah, Indra Mohsen. Ya, gitu, Bang. Nah, halo Pak Ustadz. Ya. Ini Ya, sebelum saya silakan. tutup, lanjut. karena Pak Ustadz itu mendalami bahasa Arab, jadi saya mau bertanya gini, tentang penggunaan nama Allah di dalam terjemahan Alkitab Indonesia yang terbitan LAI. Mereka menggunakan Allah itu bukan sebagai nama, bukan proper name atau nama pribadi, tapi sebagai sebutan. Oleh karenanya muncul di kitab itu Allahku, Allahmu, Allah kita, Allah kalian gitu loh. Nah ini apakah ada dalam bahasa Arab itu Allahi, Allahuka, Allahukum, Allahuna, ada nggak gitu? Salah ya. Jadi salah gitu loh. Yang dia secara umum ya. Jadi kalau di dalam tata bahasa Arabnya disebut nakiro ya, yang bermakna umum gitu ya. Dia itu ilah ya, Tuhan, ilah ya. Tapi kalau dia Allah itu udah bermakna khusus dia. Artinya dia hanya merujuk kepada satu, tiada yang lain. Jadi dia kalau udah dikatakan Allah itu merujuk kepada satu Tuhan itu, ya. Nah, jadi kalau berarti isimnya saksi ya, bukan jinsi. Apanya? Isimnya berarti saksi, bukan jinsi ya. Kalau isim jinsi itu kan jabatan gitu, kayak misalkan ilah itu kan jinsi kan, maksudnya bukan. Nama sebagai kedudukan ya. Saksi lah berarti ya, saksi bukan jinsi. Saksi ya. Kan ya dia gini Pak, maksudnya gini, sebenarnya kan mereka menerjemahkan Allahku itu kan dari bahasa Ibrani Elohe. Elohe itu kan artinya Allahku gitu. Elohi gitu, Elohi dalam bahasa Ibrani Elohi yang artinya Allah, bukan Allahku, ilahku maksudnya, ilahi dalam bahasa Arabnya gitu. Jadi mereka harusnya lebih tepatnya sesembahanku atau ilahku, itu tepat. Sama dengan mereka menerjemahkan Allah kalian gitu kan, itu kan dari bahasa Ibrani Eloheihem. Eloheihem itu kan kalau Rabi Yahudi sendiri menerjemahkan ke dalam bahasa Arab kan ilahukum. Orang Yahudi sendiri. Ya. Tapi ketika ayat itu tangannya orang-orang Nasoro, jadinya apa?
Allah kalian itu loh. Maksudnya saya tanya kepada Bapak yang tahu bahasa Arab ini gimana? Gramatikalnya rusak enggak itu kalau begitu, Pak? Jadi jadi gini, kalau dia Allah ya, itu nggak bisa lagi disambungkan dengan kata ganti. Karena dia itu sudah nama, misalnya kayak abang namanya Indra kan. Ya gitu, Indra. Nggak bisa jadi Indraku, Indramu, Indra, Indranya. Nggak ada. Ya Allah nggak bisa jadi. Tapi kalau Tuhan, baru bisa. Tuhanmu, Tuhanku. Apa yang dia masih bersifat umum. Makanya la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu nama Allah lah. Dia nggak bisa lagi disambungkan kata ganti ya Allah, dan dia merujuk hanya kepada satu itu. Ya, kalaupun ada yang penjelasan ya dia, tapi ini nggak bisa juga kita patokan ya. Jadi Allah itu katanya dari kata al-ilah ya, dia diawali alif lam. Jadi kalau dia diawali alif lam itu bentuk khusus dia, ma'rifat namanya, ma'rifat. Makanya di dalam Al-Quran kan zalikal kitabula, di situ nggak nyebut Al-Quran, zalikal kitabula raiba fi, inilah kitab yang tiada keraguan padanya. Alkitab itu merujuk kepada Al-Quran, karena Alkitab itu ya, itu merujuknya kepada satu dia, kepada satu. Apa dia satu itu? Al-Quran itu. Nah, jadi di situ nggak disebut zalikal Quran, tapi zalikal kitab. Kenapa? Karena uh, dengan diawali alif lam itu, ya, itu menjadi khusus dia maknanya. Jadi nggak bisa dipakai yang lain. Dia hanya untuk merujuk kepada satu, nggak bisa kepada yang lain, hanya satu. Apa dia? Al-Quran. Gitu ya. Allah. Allah itu hanya merujuk kepada Tuhan yang satu. Dan gini ya, dia kalau yang sebelum kalau Allah ini kan berbahasa Arab ya, bahasa Arab. Makanya Al-Quran ini kan inna anzalnahu Qur'anan Arabia ya. Semuanya kami menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi penyebutan Tuhan juga, kalau misalnya ada yang bilang katanya Tuhan kami bukan Allah ya, Tuhan kami itu Yahweh katanya kan. Ya, dia siapapun dia namanya, tapi kalau dia merujuk kepada sifat-sifat yang seperti Allah, karena Allah ini kan berbahasa Arab. Sementara bahasa Ibrani pasti dia nggak Allah lah, pasti dia menyebut Tuhannya dengan bahasa dia. Sama kayak kita orang Indonesia, kita nyebut Tuhan kita kan ada bahasa kita sendiri kan. Tapi siapapun dia namanya, kalau dia bersifat yang mensifati Allah ya, apa dia sifatnya wal awal wal akhir wal zahir wal batin ya, Allah wahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad ya, kemudian laisa kamitslihi syai'. Kalau dia sifat-sifatnya sama, kemudian asmaul husna itu ya, sifat-sifat seperti asmaul yang disifatkan asmaul husna ya, siapapun namanya. Karena Bilal ini kan dia ketika dia masuk Islam pun dia menyebut Tuhannya bukan Allah, dia nyebutnya Ahad aja, Ahad, karena dia waktu disiksa itu ahad. Nah, dia belum bisa nyebut Allah, tapi dia merujuk kepada sifat-sifat Allah itu ya sama, nggak ada masalah. Mau siapapun Tuhannya, kalau dia cuma terkhusus di Al-Quran ini, karena dia sudah Rasulullah ini ya, dia sudah memutuslah dari keberlakuan nabi-nabi sebelumnya. Maka di dalam surat Toha itu innani anallah, baru di situ sudah diputuskan ya. Jadi setiap umat ini harus dia mengikuti apa yang di Al-Quran. Al-Quran itu apa? Bahasa Arab. Maka penyebutan Allah itu innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selainku. Jadi keberlakuan setelah Rasulullah ini nggak boleh lagi nyebut nama Tuhan selain Allah, Allahnya. Nggak ada lagi berlaku yang lainnya. Kalau sebelum itu yang bukan bahasa Arab, ya misalnya umat Nabi Isa, Nabi Musa, ya mungkin mereka nyebutnya bukan Allah, tapi merujuknya kepada sifat-sifat yang sama dengan Allah. Gimana? Coba bisa
apa tanggapan Ustaz? Halo? Oke, terima ini- kasih. Terima kasih Bang Ustadz DM Channel. Ustadz ini namanya siapa Ustadz? Biar saya lebih enak panggilnya gitu kan. Kalau DM Channel kan ini nama channelnya gitu kan. Ya, terima Nama kasih. saya nama saya Darmawan. Oh ya, Alhamdulillah. Ustaz, ya, Ustaz. Terima Bang kasih. Nandar, sekalian promosi channel saya dong, Indra Mose. Minta tolong di-subscribe gitu. Siap. Indra Mose channel. Channel saya juga, Siap. channel saya. Siap. Channel Iya, saya channelnya Pak Ustadz juga. iyalah DM channel. Pak Ustadz, nanti Ustadz, kita sering kolaborasi ya. Kayaknya kita cocok nih keilmuannya. Siap. Oke. Masya Allah, terima kasih, siap sekali. Ya, Ustadz, kalau boleh ini dong minta nomornya biar nanti kalau kita mau collab kan bisa saya hubungi gitu ya. Atau nanti Boleh. WhatsApp saya. 083. WhatsApp aja ya. Sebentar, Ustadz. Saya Di private chat aja. ya, private chat ya. Ya. Jadi teman-teman, mungkin ini karena sudah malam, kita akhiri ya. Sebelum akhiri, silahkan diikuti channel dari saudara-saudari kita nih, dari ustadz-ustadz kita. Ada dari DM Channel sama Indra Moshe. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Nomornya. Nanti saya hubungi. Sama-sama. Ini ya, Ustaz, cocok dengan Indra Moshe ini. Cocok nih kita ya. Insya Allah nanti kita kolaborasi lagi untuk membahas suatu tema tertentu. Nah, salah satu tema yang akan kita tuntaskan tentang Yod Hefafe, karena saya menemukan temuan baru bahwa Yod Hefafe itu bukan isim, akan tetapi kata kerja. Dan ini tadi Ustadz telah jabarkan, kita memiliki kesamaan ini ya, interpretasi atau penafsiran, bahwa memang Yod Hefafe dan itu hanya sebuah sifat begitu ya. Karena tadi juga diulas sama kita bahwa Asher Ehyeh itu kan ini ya, kekekalan artinya itu. Asher Nah ini Bang tadi saya sampai kelupaan. Jadi setelah saya pelajari, itu artinya gini, lebih tepatnya itu gini. Yang Asher diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Rabi Sa'adia Gaon. Dia seorang Rabi Yahudi, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Ibrani, domisilinya di Mesir pada abad ke-10. Beliau menulisnya Al-Azli alladzi la yazul. Ternyata arti bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya itu yang paling tepat itu ini, yang hidup yang tidak dihidupkan. Berarti dia itu hidup sendiri. Kalau kita kan hidup tapi dihidupkan Allah kan, diciptakan Allah gitu loh. Gitu loh Pak Ustadz, Bang Nandar. Jadi Al-Azli alladzi la yazul itu maksudnya gini, sang hidup yang tidak dihidupkan gitu loh. Maksudnya dia benar-benar hidup sendiri gitu loh. Gitu kurang lebihnya Bang. Iya, betul. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan itu kan sifat-sifat Allah. Berarti kembali lagi bahwa itu adalah sifat-sifat Allah ya, Bang. Itu coba nanti kita paralelkan dengan ayat Al-Qur'an Pak Ustadz yang artinya gini. Sesungguhnya Allah adalah yang memberi rizki dan tidak diberi rizki. Itu paralel itu. Oh, siap. Ada ya? Nahnu narzukuk ya, la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki dari kamu. Paralelnya itu Bang Nandar. Kami yang merezeki. Betul. Nah, iya, nanti ini kita kayaknya cocok kita tiga nih. Bang Indra, ini nanti tema kita berikutnya tentang Yod Hefafe. Ya, ini proper noun atau sebuah kata sifat atau bahkan kata kerja. Menurut eksplorasi saya ini akan sangat seru sekali karena banyak bani terjemahan yang nggak ngerti tentang hal ini. Nanti kita ulas, nanti kita hadirkan Ustadz Darmawan, Bang Indra dan saya ya. Oke. Sudah terlalu malam, saya sudah menyimpan nomor Bang Darmawan atau Ustadz Darmawan, nanti kita collab lagi insya Allah. Mudah-mudahan Ustadz Darmawan ada waktu luang untuk pertemuan kita pada selanjutnya. Oke Ustadz. Ya, jazakumullahu khairan. Akhina, jazakumullahu khairan. Oke, untuk teman-teman yang belum mengikuti channel abang kita Indra Moshe, silahkan diikuti Indra Moshe channel ya. Kemudian Bang DM channel. Mari kita bersinergi, mari kita sama-sama membentengi umat ya, dari upaya-upaya penyesatan, dari roh-roh penyesatan dari Bani Avodazarah. Oleh karenanya, mari kita dukung bersama-sama channel Indra Moshe, DM channel, dan channel Yonatan Nandar.
Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Saya pribadi sebagai tuan rumah begitu ya. Saya haturkan terima kasih kepada narasumber Indra Mose dan kepada Ustadz Darmawan atau DM Channel. Kiranya apa yang disampaikan ini bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan semata-mata adalah dari diri saya, adapun kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.